Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi dengan subjudul tingkatan organisasi kehidupan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan biologi. Biologi itu berasal dari dua kata yang berbahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios adalah hidup dan logos adalah ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup seperti pada gambar ini. Jika kita ingin membuat suatu perumpamaan, ruang lingkup keluarga misalnya, maka yang ada di dalam keluarga itu adalah ayah, ibu, anak, kucing, dan makhluk hidup lainnya yang ada dalam suatu ruang lingkup keluarga tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang ruang lingkup biologi, maka kita akan berbicara tentang ruang lingkup kehidupan yang ada di bumi. Nah, itu ada tumbuhan, hewan, dan berbagai macam makhluk hidup lainnya. Nah, karena saking banyaknya makhluk hidup tersebut, maka mereka perlu diklasifikasikan untuk mempermudah proses untuk pengkajian selanjutnya. Nah, klasifikasi yang pertama itu dilakukan oleh Mayer tahun 1940. Nah, beliau mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 3 kingdom: Animalia, Plantae, dan Protista. Yang kedua itu oleh Whittaker tahun 1969. Beliau mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Nah, beliau memecah Protista menjadi Monera dan Fungi. Yang terakhir itu Calvus tahun 1977 yang kembali memecah Monera menjadi Eobacteria dan Archaebacteria, sehingga menjadi sistem 6 kingdom. Nah, sekarang tingkat organisasi kehidupan. Apa sih tingkat organisasi kehidupan? Organisasi kehidupan adalah tata urutan atau hierarki penyusun kehidupan yang dimulai dari molekul, organel sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Oke, yang pertama itu adalah molekul. Apa molekul itu? Menurut KBBI, molekul adalah atom yang bereaksi secara kimia atau disebut dengan biokimia yang berfungsi mengontrol struktur dan fungsi tiap-tiap komponen di dalam sel makhluk hidup. Disebut juga biomolekul. Jadi molekulnya dalam biologi disebut biomolekul dan reaksinya disebut dengan biokimia. Yang kedua itu adalah organel. Di dalam sel itu terdapat susunan-susunan atau penyusun-penyusun lagi. Nah, itu disebut organel. Nah, salah satu contoh organel sel itu adalah sebagaimana yang ada pada gambar ini, yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk sistem pernapasan sel. Jadi sel itu bernafas, yaitu menggunakan mitokondria ini. Oke, selanjutnya sel. Sel merupakan unit kehidupan terkecil. Nah, ini tadi ada mitokondria, ada nukleus, badan Golgi, dan lain sebagainya. Nah,
sel dikatakan merupakan unit kehidupan terkecil karena dari susunan yang pertama sampai ketiga ini tadi, sel adalah yang dapat melakukan fungsi hidup sudah. Mengapa? Cirinya dia bernafas, dia bisa memperbanyak diri, dan melakukan metabolisme. Nah, itu merupakan salah tiga dari contoh ciri-ciri hidup. Oke, selanjutnya yang keempat, jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk yang sama dan bekerja sama untuk menjalankan fungsi yang sama pula. Nah, contohnya di sini jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita ambil satu, misalnya jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan kumpulan sel-sel epitel yang berbentuknya sama dan bekerja sama untuk membentuk jaringan epitel ini. Nah, gitu. Begitupun juga jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan otot. Susunannya adalah sel-sel yang bekerja sama menjadi satu. Selanjutnya, organ. Organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Nah, di sini sebagai contoh saya ambil organ tanaman yaitu batang, dan organ hewan ini berupa lambung di sini. Dan banyak organ-organ lainnya yang ada pada tubuh hewan dan juga tumbuhan. Ini tapi yang dicontohkan di sini adalah yang dua ini saja. Selanjutnya, sistem organ. Sistem organ merupakan organ-organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu untuk melaksanakan fungsi tertentu. Nah, di sini saya ambil contoh adalah sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan ini seperti pada gambar itu lihat dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar sampai dengan anus. Nah, itu yang disebut dengan sistem pencernaan. Kalau kita berbicara tentang organ pencernaan saja, maka di situ ada lambung tadi, ada usus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, individu. Individu adalah satu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung guna mencapai keseimbangan tubuh. Nah, ini contoh individu. Satu pohon, satu kucing, satu manusia. Di sini bapak-bapak. Oke. Next, populasi. Populasi adalah sekelompok organisme sejenis pada satu tempat dan waktu yang sama. Nah, di sini kita ambil contoh 4 bapak-bapak yang sedang ngerumpi di pos ronda misalnya. Oke. Boleh juga 4 kucing, 4 apa dan sebagainya yang sama. Kalau manusia, kalau hewan. Hewan juga kalau kucing, kalau kodok, tidak boleh bercampur. Nah, ini komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu waktu dan tempat yang sama. Nah, yang komunitas ini barulah boleh berkumpul tadi. Kumpulan kucing, kumpulan manusia, kumpulan pohon, dan sebagainya macamnya. Itu sebut komunitas. Nah, mungkin begini contohnya. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Sini saya ambil contoh ekosistem sungai nih. Sungai dataran rendah. Di sini berarti ada populasi ikan di dalam air mungkin, ada populasi pohon itu di pinggirnya, ada populasi nipah. Mungkin juga di dalam hutan ini ada populasi monyet dan sebagainya macamnya yang berkumpul di dalam satu daerah ini yang disebut dengan ekosistem yang berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya. Seperti ikan misalnya lingkungan abiotiknya air,
udara. Begitu. Oke, selanjutnya bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas. Nah, ini. Di dunia ini terbagi atas beberapa macam bioma, yaitu tundra ini yang berwarna biru, taiga yang berwarna merah, yang berwarna kuning itu padang rumput, yang berwarna oranye gurun, hijau hutan hujan tropis, yang kebetulan kita Indonesia berada pada wilayah hijau juga, dan yang hijau tua itu hutan gugur. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.